Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadi Zulfikar dengan NIM 11231024. Video ini adalah video demo untuk ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Paralel dan Terdistribusi dengan tema Pub-Sub-Lob Agregator Terdistribusi. Sistem ini punya tiga kemampuan inti yang akan saya buktikan satu persatu di video ini. Yang pertama adalah idempotent consumer, yang kedua adalah deduplication, dan yang ketiga adalah transaksi dengan kontrol konskurensi. Semuanya ini berjalan di atas Docker Compose tanpa ada layanan eksternal publik yang diakses. Dulu, sistem ini terdiri dari 4 service. Yang pertama adalah agregator. Ini adalah service utamanya. Dibangun dengan Fast API dan Python Asensio yang menerima event lewat endpoint atau publish, lalu menjalankan consumer worker di background untuk memprosesnya. Yang kedua adalah publisher. Ini adalah simulator yang mengirim puluhan ribu event ke agregator, termasuk sengaja mengirim duplikat untuk menguji apakah sistem benar-benar idempotent. Yang ketiga adalah broker, yaitu Redis. Saya pakai Redis Stream, bukan Redis Pub atau sub biasa. Karena Redistream ini punya consumer group dan mekanisme acknowledgement. Jadi kalau ada worker yang crash sebelum selesai memproses, pesan itu tidak akan hilang dan bisa diambil ulang oleh worker lain. Yang keempat adalah storage, yaitu Postgres. Jadi ini yang jadi source of truth untuk deduplication-nya. Karena saya pasang unique constraint di kombinasi topik dan event ID. Kenapa saya pakai unique constraint bukan logic check lalu insert di level aplikasinya? Karena kalau saya cek dulu apakah event ini sudah ada, baru di insert, ada jendela waktu di antara check dan insert, itu di mana dua request yang datang bersamaan bisa lolos dua-duanya. Itu namanya rest condition. Dengan unique constant, Postgres sendiri yang menjamin secara otomik bahwa hanya satu insert yang berhasil. Sisanya otomatis kena konflik dan saya tangani dengan on conflict do nothing. Soal isolation levelnya saya pakai rate committed, bukan serializable. Alasannya itu dedup di sistem ini tidak bergantung pada snapshot baca yang konsisten dari banyak baris. Dia bergantung pada constraint unique yang dijamin atomik oleh database itu sendiri. Serializable itu lebih mahal dan butuh retry logic tambahan. Dan di kasus saya itu nggak perlu karena constraint-nya sudah cukup. Jadi ini untuk struktur foldernya ada folder agregator, ada publisher untuk simulatornya, ada tes untuk 20 test case-nya, dan tentunya kita punya Docker Compose YAML di root-nya. Jadi kita langsung masuk ke build-nya aja ya. Jadi ini saya build dari nol, dari kita jalanin dari awal semuanya. Sambil nunggu ngebuildnya ini saya jelasin dulu ya urutan startupnya. Jadi Compose ini saya atur supaya agregator baru jalan setelah storage dan brokernya ini benar-benar siap, bukan cuma kontainernya nyala, tapi sampai health check-nya lulus. Itu saya pakai depends on dengan condition service healthy. Nah ini udah apa namanya? Sudah terlihat tadi sudah bilang database system is ready to accept connection. Broker Redis-nya sudah start sekian consumer worker di background dan publisher event juga sudah mulai jalan mengirim eventnya. Nih. Oops.
Baru saya mau ngecek statusnya nih. Semua service statusnya apakah udah healthy apa belum. Kita pakai Docker Compose PS. Nah, di sini sudah service statusnya sudah healthy. Bukan cuma running doang. Ini penting karena running doang nggak berarti service-nya siap untuk menerima koneksi. Set, kita tunggu aja. Kita walkthrough kodenya aja dulu deh. Jadi kita masuk ke agregatornya dulu ke init SQL sambil nunggu ininya. Nah, jadi ini bagian penting ya di sistemnya karena ini adalah merupakan skema database-nya. Di sini ada tabel proses event. Ini punya konsep yang unik yaitu topik dan event ID. Ini yang jadi garis pertahanan utama untuk deduplication-nya. Saya juga punya table aggregation start buat nyimpan counter, reshift, unique process, duplicate drop. Nanti ini saya tunjukin kenapa update counter ini juga harus atomic. Kita pindah ke service di agregatornya. Ini fungsi dari proses event. Jadi ini merupakan jantung dari logika idempotensinya. Alurnya ini pertama saya cek dulu di Redis pakai set nx. Ini fastpath-nya biar nggak semua duplikat harus nyentuh database. Tapi Redis ini cuma optimisasi, bukan satu-satunya pertahanan. Kalau dari cache baru masuk ke database dengan query ini. Yang mana sih namanya? SQL. Nih SQL insert conflict do nothing. Ya, gitu-gitulah. Kita pindah ke agregator worker.py. Ini consumer worker yang baca dari Redis stream. Jadi saya pakai consumer group, jadi beberapa worker bisa baca dari stream yang sama tanpa rebutan pesan yang sama. Yang penting di sini adalah fungsi dari claim pendingnya. Wait, kita cari dulu. Aduh, nge-lag laptopnya. Claim. Nah, ini dia. Claim pending message. Jadi ini yang menangi kalau ada worker yang crash sebelum sempat ACK pesannya. Jadi yang yang apa pesan yang nggak di-act lebih dari 30 detik bakal diklaim ulang dari worker lain pakai X auto claim. Jadi nggak ada pesan yang hilang gara-gara satu worker mati. Upsi. Kita tunggu aja dulu ini ya. Oke, ini kita lanjut ke tahap demo, idempotensi, dan deduk. Jadi sekarang saya akan buktikan langsung nih. Saya kirim satu event secara manual, yaitu ini yang saya kirim tadi. Namanya event pertama.
Lalu lihat responnya di sini ada satu accepted. Event ini diterima sebagai event baru. Dan sekarang saya akan kirim event yang identik persis topik yang sama dengan event ID yang sama. Nah, sekarang responnya accepted 0 dan duplication-nya 1. Jadi sistem ini berhasil mengenali ini sebagai event yang sama, walaupun saya kirim 2 kali secara berurutan. Ini jadi namanya adalah idempotensi yang efeknya sama aja kayak dikirim sekali. Di sini saya juga punya tes otomatis untuk skenario ini. Yang mana saya ingin adalah tes high volume duplicated burst. Di tes ini saya kirim satu event asli plus 19 duplikatnya secara paralel bersamaan, bukan berurutan. Hasilnya tetap harus satu accepted dan 19 duplicated drop. Ini lebih ketat daripada tes manual barusan karena di dunia nyata duplikat itu sering datang nyaris bersamaan bukan rapi satu-satu. Dan ini dia hasilnya. Pass. Selanjutnya kita akan melakukan demo transaksi dan konkurensi. Jadi ini adalah bagian yang paling sering jadi bug di sistem terdistribusi race condition. Saya akan buktikan bahwa sistem ini nggak kena masalah di sini. Tadi sedikit typo ya, ternyata ada salah. Jadi ini adalah sintaksnya yang benar. Pertama, saya di tes ini tuh mengirim 10 request secara bersamaan. Jadi semuanya ini membawa event yang identik yaitu topik dan event ID yang sama. Secara teori, eh, kalau sistem yang gaman, bisa saja 2 atau lebih dari 10 request itu lolos jadi accepted di waktu yang hampir bersamaan. Karena masing-masing belum tahu nih, request lain juga sedang insert event yang sama. Tapi karena saya pakai unique constraint di database yang tadi, bukan cek manual di kode aplikasi, Postgres sendiri yang menjamin secara otomatis hanya satu yang bisa berhasil insert. 9 sisanya otomatis kena konflik, dan tes ini barusan lulus. Artinya dari 10 request paralel, totalnya cuma satu yang accepted. Nah, di tes berikutnya ini, saya ingin membuktikan yang sama, tapi dari sisi counter statistik. Saya akan kirim 50 event unik secara paralel, lalu cek apakah counter receive dan unit proses di stats benar-benar naik tepat 50, nggak kurang dan nggak lebih. Ini cukup penting karena kalau saya update counternya dengan cara baca nilai lalu lintas ulang di level aplikasi, itu rawan namanya loss update. 2 worker baca nilai yang sama, masing-masing nambah satu, tapi yang ketulis ke database cuma nilai dari salah satu yang lagi hilang. Saya hindari ini dengan pakai SQL update set count sama dengan count plus 1 langsung jadi operasinya atomik dari level database-nya itu sendiri. Bagaimana caranya? Caranya adalah seperti ini. Ini dia hasilnya. Jadi kita menggunakan uh, collected itemnya udah didapat satu, dan hasil dari tesnya adalah pass, berhasil. Kita lanjut ke get events dan get start.
Jadi ini sekarang saya akan tunjukkan kondisi sistem setelah publisher selesai mengirim 25.000 event dengan 35% diantaranya sengaja diduplikasikan. Sebelumnya kita melakukan ini terlebih dahulu. Set dan kita melakukan ini. Jadi ini adalah apa namanya? Ini apa log dari publishernya? Ada ringkasan diarnya. Jadi total event yang terkirim, berapa yang accepted dan berapa duplikat. Throughputnya berapa event per detik. Nah, ini hasil dari cek dari statistik dari agregatornya. Diperhatikan ini angka receive itu harusnya sama dengan unique processor ditambah duplikat drop. Ini varian matematis yang harus selalu benar. Kalau nggak sama berarti ada bug di sistem yang saya buat ini. Jadi yang apa namanya total event send-nya ini ada 25.000, accepted unitnya ada 20.124, duplicate drop-nya ada 4.576. Eh, oke lanjut kita masuk ke tahap crash and recreate container. Jadi sekarang bagian yang menurut saya lumayan penting dari skenario sistem terdistribusi yang reliable adalah apa yang terjadi kalau kontainer database-nya mati total dan dibuat ulang. Nah, jadi saya di sini saya kirim satu event ini dulu. Sekarang ini apa namanya? Ini adalah event yang saya masukkan tadi. Jadi akan disimpan di 01. Jadi sekarang saya akan matikan kontainer storage-nya, lalu hapus kontainernya, lalu bukan cuma stop tapi benar-benar dihapus nih untuk mensimulasikan kalau kontainer itu crash dan harus dibuat ulang dari awal. Di sini saya akan matikan. Dan akan kita buat ulang. Oke, sudah selesai kita buat ulang. Dan setelah ini kan sudah apa namanya kita matikan, kita remove baru kita nyalakan lagi. Terus kita cek data yang tadi apakah masih tersimpan dan ini datanya masih ada tersimpan. Baru kita akan membuktikan deduplikasi tetap berfungsi setelah pasca crash-nya ini. Jadi kita akan menggunakan cara yang sama seperti di awal. Kita akan masuk ke kontainer untuk mengirim ID yang sama agar terhindar dari
errornya. Lalu kita curl. Dan di sini kita berhasil melakukan uji cobanya, yang mana kita berhasil mendapatkan responnya. Kita bisa lihat nilainya di container database storage sudah yang sudah kita hapus. Ini apa namanya? Yang bisa kita lihat di layar bahwa setelah container database-nya kita hancurkan dan kita bangun ulang, data yang lama ini tetap utuh. Dan ketika saya coba mengirimkan kembali event dengan ID akan disimpan 001, respon sistem langsung mendeteksinya sebagai duplikat. Ini membuktikan bahwa arsitektur data kita tidak hanya persisten, tetapi juga menjamin keandalan idempotensi sistem secara menyeluruh dari kondisi crash. Jadi hasilnya udah sangat oke banget nih. Nih, duplicate, satu duplicate. Kita keluar dulu untuk melakukan pengujian selanjutnya. Oke, jadi selanjutnya ini kita akan melakukan pengujian untuk melihat keamanan jaringan lokalnya. Spesifikasi tugas ini mewajibkan sistem nggak boleh mengakses atau bisa diakses dari layanan eksternal publik. Saya akan tunjukkan ini dari sisi konfigurasi networknya. Docker compose config band. Jadi perhatikan bagian dari port masing-masing service. Waduh, laptopnya nolak. Sabar. Mana tadi? Oke, mulai dari sini ya. Duh, nggak gitu kelihatan. Jadi bagian port masing-masing service-nya ini di bagian mana agregator. Aduh, nolak banget. Jadi service broker dan storage sama sekali nggak punya port yang bisa dieksplor keluar. Mereka cuma bisa diakses dari dalam jaringan dokter internal yang sama, bukan dari luar. Jadi kalaupun ada orang yang di luar yang mencoba akses Postgres atau Redis-nya langsung dari host, itu nggak akan bisa karena memang nggak dipublish portnya. Ini juga wait, aduh, juga akan saya tunjukkan
Empat service ini ada di dalam satu network bridge yang sama. Namanya internal. Terisolasi dari jaringan. Eksekusinya seperti ini. Wait, nge-lag banget. Ini dia. Ini adalah inspect push-up agregator internalnya. Selanjutnya kita akan melakukan observability, yaitu semua log agregator saya format dalam bentuk JSON terstruktur, bukan teks bebas. Ini sengaja supaya kalau nanti sistemnya ini diintegrasi dengan tool log aggregation lain di luar, itu bisa langsung dipassing tanpa perlu regex yang rumit. Ini dia caranya. Dan ini adalah hasilnya. Lalu saya juga punya endpoint yang mana apa ini endpoint ini sebagai redlines prop health. Ini untuk ngecek apakah koneksi ke database dan Redis masih hidup. Kalau salah satu down, sesnya bakal unhealthy dengan kode 503. Boom. Jadi gampang dipantau dari luar. Ini statusnya masih healthy. Masih aman banget. Jadi keputusan desain saya ini saya menggunakan DDoS berlapis dengan Redis sebagai fastpath-nya dan Postgres sebagai source of truth-nya. Isolation level rate committed karena cukup buat keputusan unique constraint dan partial commit per event di setiap batch. Jadi satu event gagal nggak bikin event lain di batch yang sama ikutan gagal. Ya. Sebagai penutupnya, Mbak, saya bakal rangkum hasil performa yang tadi udah kita cek. Jadi publishernya itu tadi berhasil mengirim 25.000 event dengan 35% duplikasi. Dan sistemnya tetap responsif. Throughput-nya sekitar eh, berapa ribu per detik dengan total waktu publish sekitar 1 sampai 2 menit tadi. Jadi semua angka di start konsisten secara matematis, nggak ada yang hilang ataupun ke double count. Jadi secara keseluruhan sistem ini menunjukkan penerapan konsep-konsep dari bab 1 sampai bab 13 di buku Distributed System, konsep and design, karakteristik sistem terdistribusi di bab awal. Lalu komunikasi indirect lewat pub-sub order dan lalu ordering praktis pakai timestamp dan monitoring counter, toleransi kegagalan lewat ready dan crash recovery, sampai yang paling saya tekankan yaitu tadi di bagian transaksi dan kontrol konkurensi di bab 8 dan 9 yang saya buktikan langsung lewat unique constraint dan tes konkurensi tadi. Jadi cukup sekian dari saya. Izin pamit. Bye-bye.